Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kembali kita akan membahas seorang mualaf yang memiliki pengalaman yang sama dengan nabinya. Jangan-jangan mualaf ini seorang nabi juga. Sebelum kita ke sana, kita dengarkan dulu alasan atau motivasi mualaf ini melakukan penginjilan saat dia masih Kristen. Berikut videonya. Atau apa? Kita karena keimanan. Karena keimanan bahwa kita mengimani bahwa apabila kita membawa satu jiwa untuk kembali Kepada Tuhan, Yesus pada dalam Tuhan, ajaran Anda tadi Iya. yang awalnya itu ya. iya, kembali satu jiwa ke rumah Bapa. Ya, kita mendapat pahala itu bandingannya itu sama seperti dengan pahala 10.000 malaikat. Luar biasa. Ya, itu yang menjadi motivasi kita. Luar biasa lah. Terus Tadi kita dengarkan bersama, mualaf ini mengatakan, saat dia masih Kristen, rajin melakukan penginjilan, dan saat ditanya apa yang memotivasi dia melakukan penginjilan, mualaf ini mengatakan karena motif pahala yang katanya jika bisa membaptiskan satu orang pahalanya sama dengan mendapat 10.000 malaikat. Mungkin teman-teman geleng-geleng kepala dengar kesaksian mualaf ini. Sejak kapan menuntun orang pada Yesus dijanjikan pahala dan pahalanya sama dengan 10.000 malaikat? Saya lihat orang ini sepertinya pura-pura menjadi mualaf padahal aslinya dia seorang Muslim, karena istilah-istilah yang dia gunakan tidak familiar dalam kekristenan. Mungkin penyamarannya belum sempurna. Kalau pernyataan tadi soal pahala sangat membagongkan. Kesaksian berikut ini lebih dahsyat lagi. Mari kita saksikan bersama. Akhirnya saya terus belajar sampailah pada tahun 2004 itu saya betul-betul menemukan jati diri. 2004 atau 2014? 2004. 2004 ya? Nah, 2004. 2004 saya menemukan jati diri, saat itu saya ketemu lagi. Ketemu saya dimandikan kalau bahasa sekarang ini katanya dibaiat. Ya. Dibaiat oleh seorang yang tidak saya kenal pada waktu itu. Membelah dada saya, kemudian jantung saya diambil, dicopot, diletakkan begitu, jantungnya nampak kedip-kedip. Ini asli nih. Wow. Ini ceritanya nih. Iya. Anda dibelah dalam dibelah keadaan dada. sadar. Antara sadar dan tidak. Jadi dibelah. Apakah mungkin mimpi barangkali? Boleh Anda dibilang mimpi, boleh dibilang ini kan dibilang mimpi, tetapi kita merasakan menyadari. Tapi di dalam Pada saat keadaan, dibelah itu ya? Ya, di dalam keadaan fana. Kalau kita di dalam bahasa orang-orang tasawuf itu Fana ya? Fana, ya. Fana itu artinya lenyap begitu ya, barangkali ya? lenyap kita, kemudian kita Lupa dibelah. ya? Kita dibelah dada kita. Inilah yang menjadi sumber penyakit yang ada di dalam diri. Apa itu kira-kira? Itulah hati saya itu. Diambil, kemudian dibersihkan. Setelah itu dimasukkan kembali. Ini seperti cerita Rasulullah ketika masih kecil, Ya, kalau tidak salah. kalau Rasulullah kan perutnya dibedah, Ya. dibersihkan. Kalau Ya. saya kan hati. Dadanya dibelah ya Rasulullah Ya, berkata. dada. Kalau saya kan dada Ya. dibelah begini, kemudian Ya. diambil, jantung saya Dibersihkan. dikeluarkan, dibersihkan. Itu Anda tidak kenal dengan siapa yang bersihkan? Nah, saya tidak tahu itu. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana mualaf ini mengaku pernah dibelah dadanya oleh seseorang, dan bagian jantungnya dikeluarkan lalu dibersihkan. Menurut dia disitulah sumber penyakit yang ada dalam dirinya. Lucunya dia katakan bahwa peristiwa yang dialami nabinya tidak sama dengan dia, karena menurut dia, kalau nabi yang dibelah adalah perutnya dan bagian dalamnya dibersihkan. Padahal kalau kita baca dalam hadis, peristiwa yang dia alami itu sama dengan nabinya. Hadis Bukhari nomor 336. Rasulullah bersabda, saat aku di Makkah atap rumahku terbuka, tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihissalam. Lalu dia membelah dadaku kemudian mencucinya dengan menggunakan air zam-zam. Dibawanya pula bejana terbuat dari emas berisi hikmah dan iman, lalu dituangnya ke dalam dadaku dan menutupnya kembali. Lalu dia memegang tanganku dan membawaku menuju langit dunia. Demikian sepenggal hadis yang kita baca,
Ini adalah bagian dari kisah Isra Mi'raj Nabi saudara Muslim. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Nabi saudara Muslim dibedah dadanya dan bagian dalamnya dicuci dengan air Sam-Sam, dan yang menarik Jibril memasukkan hikmat dan iman ke dalam dada Nabi. Di sini admin baru tahu kalau hikmat dan iman bisa ditaruh di dalam bejana. Kita dengarkan bagaimana kisah mualaf persis seperti kisah nabinya. Kalau dalam hadis tadi hikmat dan iman bisa ditaruh dalam bejana dan dituangkan dalam dada, lalu bagaimana menurut ajaran Alkitab cara memperoleh hikmat dan iman? Pertama-tama, bagaimana cara memperoleh iman menurut Alkitab? Mari kita buka Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Menurut Alkitab, untuk memperoleh iman dengan cara mendengarkan firman Tuhan. Lalu bagaimana caranya memperoleh hikmat? Mari kita buka Yakobus 1 ayat 5-6, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi demikian cara memperoleh iman dan hikmat menurut Alkitab, beda dengan hadis tadi ya, di mana iman dan hikmat diletakkan dalam bejana dan dituangkan dalam dada. Oke teman-teman. Demikian tanggapan kita terhadap kesaksian mualaf tadi. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Jadi kalau googling pasti nanti akan keluar juga sejarah riwayat pendidikan beliau itu keluar. Ya tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak. Tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak maksudnya. Oh ya. Nanti kan orang bertanya-tanya itu Ustadz bisa baca begitu ilmunya dari mana gitu. Karena memang beliau ada basisnya gitu ya. Ada basic mempelajari ini Iya. kan. Ya Gitu. walaupun tidak dipercaya. Alhamdulillah. Kita akan cek di sini Kainama ya. Ya tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak maksudnya. Mahasiswa Kainama ya. Di sini Christopher Kainama nggak ada ya. William dan lain-lain. Kainama keluar semua Kainama di sini, tetapi tidak ada satupun nama di sini Christopher Kainama dan lain-lain gitu. Kenapa? Karena memang dia nggak kuliah, nggak terdaftar. Kalau memang dia pernah kuliah S1 yang di Indonesia setidaknya, ya pasti akan namanya ada.